Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riris Daily. Di video kali ini saya tidak akan membahas keladi ya, karena channel saya memang bukan hanya tentang keladi, tapi memang sebagian besar tanaman yang saya pelihara adalah keladi. Jadi konten-konten sebelumnya itu banyak dipenuhi dengan konten-konten tentang keladi. Jadi di depan saya ini saya akan mereview perbedaan antara Monstera deliciosa, Monstera borsigiana, dan Rhaphidophora pertusa. Banyak dari orang-orang ya, terutama teman-teman saya di FB, mereka menganggap bahwa Rhaphidophora pertusa itu termasuk dari jenis Monstera. Padahal sebenarnya mereka berasal dari kelas yang berbeda ya. Namun masih satu keluarga, yaitu Aroid. Untuk jenis Monstera king atau Monstera deliciosa sama seperti Monstera borsigiana ya, mereka tidak tumbuh bebas di hutan tropis Indonesia, melainkan hanya terdapat di atau berasal dari hutan tropis Amerika Latin di Meksiko sana. Jadi jangan sampai kita salah paham ya, dan menganggap bahwa saat kita ke area hutan yang ada di Indonesia lalu menemukan sesuatu yang bentuknya seperti Monstera king atau deliciosa, lalu kita menganggapnya sebagai jenis Monstera, padahal bukan. Tapi yang kita lihat itu adalah jenis Rhaphidophora ya, seperti yang ada di bawah ini. Ini tidak saya tanam di tanah karena memang saya ambilnya itu masih dalam keadaan tanpa akar, karena yang bagian rambatan belum ada akarnya. Jadi masih saya rendam dulu atau saya propagasi sampai tumbuh akar lalu saya tanam. Ini termasuk Rhaphidophora ya teman-teman. Daunnya itu sangat berbeda jauh. Rhaphidophora jenis daunnya atau bentukan daunnya itu lebih memanjang, dan lubang-lubangnya atau bolong-bolongnya itu lebih sedikit dan tidak beraturan seperti Monstera king atau Monstera deliciosa. Sementara Monstera deliciosa untuk bolong-bolongnya itu lebih rapat dan lebih banyak ya. Apalagi jika sudah dewasa, bagian bolongnya itu biasanya tersebar di area pinggiran tulang daun. Dan juga jika semakin tua daunnya semakin hijau. Sementara borsigiana memiliki bentuk batang yang lebih lonjong namun lunak ya. Berbeda dengan Monstera deliciosa yang memiliki bentuk daun yang pipih namun kuat. Semakin tua daunnya semakin kuat. Untuk borsigiana tidak memiliki gerigi ya di bagian pangkal batang, sementara Monstera king terdapat gerigi di bagian pangkal batangnya. Jadi sangat berbeda ya kalau kita amati dengan seksama, bahwa Monstera borsigiana dan Monstera deliciosa atau Monstera king itu berbeda jauh. Apalagi jika ditanam di tanah, Monstera king akan berubah menjadi lebih besar, tumbuh menjadi lebih besar, lalu merambat. Untuk perawatan ketiga tanaman ini hampir mirip ya atau sama, yaitu tidak begitu menyukai sinar matahari pagi atau tidak boleh diletakkan di bawah sinar matahari langsung. Berbeda dengan tanaman keladi ya. Kalau keladi mereka menyukai matahari namun juga menyukai air. Jadi aman untuk diletakkan di bawah sinar matahari pagi, namun tidak boleh sampai siang hari. Sementara Monstera memang sama sekali jangan pernah letakkan di bawah sinar matahari pagi langsung ya, ataupun sampai siang hari, karena bisa menyebabkan daunnya itu gosong atau layu ya. Untuk perawatan atau penyiramannya, yaitu bisa disiram 2 hari sekali kalau sedang musim panas. Lalu tanaman ini menyukai media tanam yang poros ya, jangan terlalu padat, kalau tidak
bonggolnya bisa busuk atau akarnya bisa busuk. Sementara jika terjadi musim hujan, cukup disiram kalau media tanamnya sudah kering. Jika masih lembab, maka tidak perlu disiram ya teman-teman. Memperbanyak monstera itu sangat mudah ya, sama halnya juga Rhapidopora, yaitu bisa dipotong di bagian akar angin lalu dilakukan propagasi seperti yang sedang saya lakukan pada pada Rhapidopora pertusa ini ya. Karena akarnya belum ada, maka saya propagasi dulu di air, nanti setelah tumbuh lalu saya pindah ke media tanam. Dan jangan lupa agar tanaman monstera dan Rhapidopora ini subur, yaitu beri pupuk ya, minimal 2 minggu sekali atau seminggu sekali jika dibutuhkan. Pupuk yang digunakan, kalau saya itu menggunakan NPK 16-16-16 atau pupuk mutiara, yang biasanya saya berikan 2 minggu atau seminggu sekali tergantung kebutuhan ya. Atau juga bisa disiram dengan cairan B1 agar tanaman monstera dan Rhapidopora ini bisa tumbuh dengan subur. Oke teman-teman, demikianlah konten saya kali ini mengenai perbedaan antara monstera dan Rhapidopora ya. Jangan lupa jika teman-teman menyukai video ini, di subscribe, like, komen, atau share, dan berikan kritik atau saran di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.